السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: إن أشد ما تخوف عليكم خصلتان: اتبعوا الهوى وطول الأمل. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin para penonton yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa keagungan serta keikraman yang mulia kepada Beliau bersama Rais Am daerah ini yang kita cintai, yaitu abadi dan segenap keluarga beliau sekalian. Dengan rasa keagungan serta keikraman yang hadir, dengan sambung, dengan berikan kepada seluruh jalan-jalan guru, baik yang seumur umur maupun malam. Dan yang terakhir, rasa keagungan yang hadir, yang cukup lambung kepada seluruh santriwan yang akan bernaung dalam naungan Dayah DNI yang kita cintai. Hadirin para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, insyaallah ulun Tuhan judul yang ulun Tuhan bawakan sebagaimana yang kalian ketentukan, lagi yang kamu tuliskan, yang kamu garis di atas kertas yang putih, yaitu strategi penting mengusir malas dalam beribadah. Hadirin para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Hanya menciptakan manusia dan jin illa liya'budun kepada Allah, kecuali hikmahnya hanyalah semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, di sini Allah taala menyebutkan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika Allah, ya ayyuhan nas, hai para manusia, u'budullah, beribadah olehmu kepada Allah, berubud olehmu kepada Allah. Rabbakum alladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat tersebut dapatlah kita simpulkan yang bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan diri kepada manusia untuk mereka beribadah, untuk mereka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang namun di dalam dirinya ibadah nyo penuh dengan halangan dan rintangan yang mesti kita hadapi. Dikarenakan kita manusia makhluk yang menguasai dan nafsu Allah Ta'ala. Beda dengan para malaikat Allah yang ibadah yang mengabdikan Allah Ta'ala dengan halangan dan rintangan. Karena malaikat Allah cuma menguasai Allah Ta'ala hanya menurut nafsu. Tetapi kita manusia gara-gara mengabaikan nafsu, maka mereka penuh dengan halangan dan rintangan yang mesti kita hadapi di dalam taat kepada Allah. Maka kadang-kadang kita umumnya manusia hari ini beribadah kepada Allah Ta'ala gara-gara kehalangan yaitu gara-gara nafsu itu. Umumnya manusia yang pernah beribadah kepada Allah Ta'ala, bahkan manusia yang beribadah tetapi yang dikerjakan cuma yang wajib, lupa yang sunnah. Bahkan kita itu sendiri yang tadi ulang kaya, kita itu berpikir surah dengan Allah dan dengan umum agar tetapi macam dia dengan beribadah. Beliau kadang wajib sunnah. Kadang-kadang macam doa di kena buat kabur. Sembahyang jamaah macam doa di kena kerjakan. Di saat sembahyang cuma yang wajib, kami hanya kami yang sunnah. Lupa sembahyang, sallallahu alaihi wasallam. Balik padu sallam juga, kini bakso silap tak betul yang kena. Padahal di kena ada duku andai kata di kena ada pukul memberikan kelebihan. Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala kepada dengan manusia. Tetapi mereka yang mengatakan kamu asal cuma sabar, yaitu karena doa. Maka jika Allah yang mulia insya-Allah melalui mimbarnya ulul Quran akan memberikan pada strategi, pada solusi yang insya-Allah doa yang ada di dalam tubuh kita akan kita dan insyaAllah ke depannya kita akan lebih giat, kita akan lebih rajin di dalam tabar ibadah, tabar ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi yang pertama di dalam diri kita berubudiyah kepada Allah supaya beri doa dan lupa terhadap situ doa yang melekat di dalam tubuh kita, yaitu dengan cara baik panjang angan-angan, baik panjang hayalan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul bahasanya, bukan itu Rasulullah anna asyadda ma takhawwatu alaikum haslatan. Perkara yang paling takutkan akan terjadi alaikum dan gata umatun kepada Rasulullah khaslatani dua perkara. Yang pertama kepada Rasulullah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua waqul amalu, panjang angan-angan. Maka panjang angan-angan merupakan perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah akan terjadi pada umat Nabi Muhammad. Maka hadirin kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, manusia-manusia yang akan tenggelam dalam angan-angan, manusia yang akan keluar kepada takdir dan akan keluar kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Manusia yang akan selalu dalam keadaan berlamun sampai-sampai wadai habis semua kita hanya menggunakan untuk akhirat. Gara-gara nanti, gara-gara ini banyak anak-anak, maka akan timbul di dalam hati kita sifat yang namanya sifat doa. Maka dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat yang dari isikan Allah Ta'ala nyatakan, demi Allah, lahum ya'kulu wa yatamatta'un wa yudhimul amalu fasawfa ya'lamun. Lahum demi Allah,
biarkanlah kepada mereka itu hidup di dalam dunia ini, ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan, mereka bersenang-senang, wa yudhirul amalu, dan biarkanlah kepada mereka lalu dengan angan-angan yang banyak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Allah Ta'ala, fasawfa ya'lamun, karena kelak mereka akan tahu apa akibatnya. Hadirin kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, maka dalam halnya Abdullah bin Umar mewasiatkan bagaimananya. Di dalam wasiatnya Abdullah bin Umar, dia berkata, "Idza amsayna fala tantazir as-sabha, wa idza asbahna fala tantazir as-masaa, wa qul min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika." Dipegang oleh Abdullah bin Umar bagaimananya sebagai wasiat yang diikuti beliau. Idza amsayna, apabila katuh wahai subuh, fala tantazir as-sabha, maka jangan engkau menunggu waktu pagi. Kalau tersebut nyoba ilamu, pergunakanlah ubahkan kegiatan kepada jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baik tapi buat tersebut. Wa ila asbahta, apabila kau buat tersebut, fala tantazir masalah. Baik ini buat tersebut. Wa qul simatika, pergunakanlah waktu sehatmu, limaradika, untuk waktu sakitmu, wa min hayatika, pergunakanlah waktu hidupmu, limautika, untuk waktu matimu. InsyaAllah mulai dari kita pujuk daripada anak-anak yang banyak, kita akan berbahagia dan berbahagia di dalam beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara yang pertama yang dipegang oleh ulama tasawuf agar mereka berubah kalau sifat yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin kaum muslimin para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi yang kedua, di dalam mengenai sifat yang melekat di dalam tubuh kita, yaitu dengan cara belok timur ketimbang dengan jaga. Belok timur ketimbang dengan jaga. Memang buku tidur merupakan nikmat yang paling mahal. Apalagi kadang-kadang siapa dalam timur lalu lumpur mahal. Akan tetapi yang jadi masalah, kan tidur yang jadi masalah ini. Berarti yang jadi masalah sampai dengan pulau ibadah ke Allah Ta'ala gara-gara terlalu tidur. Tidur ketimbang dengan jaga, nyok-nyok yang jadi masalah. Makanya juga ulama-ulama tasawuf punya manusia yang jangan tidur, ada manusia yang akan butuh. Manusia yang tidur ada yang akan butuh. Di saat ada manusia yang butuh, maka akan dimaksudkan pulau di dalam umur ibadah. Maka dikatakan Rasulullah salah satu kata dari kafir hati, penyebab daripada kafir hati dari manusia, dikatakan Rasulullah, yaitu difuturi badan dengan sebab lebih berketimbang dengan jaga. Apalagi bahawa semua wajah yang cukup mengenai makin kapasitas, makin mangat isi pokok anak kafir, makin kapasitas, makin mangat sampai supaya semua anak muka. Maka Rasulullah SAW diwasiatkan lebih solusi kepada dengannya untuk dengannya kepada saudara semua. Dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu ya'milu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha awqatin. Syaitan akan diikat waktu manusia idza huwa nama thalatha awqatin, apabila manusia yang dalam keadaan tidur di thalatha awqatin dengan tembok ikatan.
Syaitan itu akan diikat dengannya. Mereka yang dalam keadaan tinggal dengan lekoh ikatan. Di mana dilanjutkan oleh Rasulullah yadribu kulla 'uqdatin makanaha 'alaika laylun tawilun farqud. Di mana titik ikatan yang diikat oleh syaitan buat kedua-duanya. Titik ikatan tersebut dibisikkan oleh syaitan kepada manusia dengan bisikan laylun tawilun farqud. Itulah oleh syaitan bertanya, malam dan bayangkan taib tadi lanjutkan taib. Maka kadang-kadang subuh bawa subuh dia yang menjaga mungkin bakal memang setengah 6 tetapi awalnya jaga tak uji malam setengah 6 dia yang makin bersambung hidup gara-gara wajib pada banyak. Maka manusia yang lainnya dia bukan Rasulullah, manusia yang gak ingin membisikan syaitan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, bukan kepada Rasulullah fa'ini saya qadha ada kata ada yang jaga hati fadaya Allah maka ruh wadah yang Allah akanlah sampai ikatan yang pertama yang diikat oleh syaitan waktu itu akan terlepas. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah fa'in tawadda'a anda kata ada yang menjaga tamu akanlah sampai juga akan terlepas seluruh ikatan yang diikat oleh syaitan waktu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah fa'in shalla akanlah sampai anda kata dengan kamu yang tidak sembahyang memberikan ikatan-ikatan yang diikat oleh syaitan waktu dengan manusia bantu akan terlepas dan dikatakan daripada ikatan tersebut. Maka itu yang solusi yang diberikan Rasulullah kepada manusia agar dikatakan kepada sembahyang subuh. Itulah perkara yang kedua. Di dalam dikatakan apa kultura yang melekat di dalam tubuh kita dengan cara benar-benar ketimbang dengan jaga. Yang ketiga yaitu dengan cara ijtinabul ma'asi. Tapi jauh membina maksud-maksud baik maksud lahir ataupun maksud batin. Maksud lahir maksud yang dikerjakan oleh anggota tubuh budaya lidah, jauh kaki dan berbagai macam anggota yang lain. Maksud batin maksud yang dilakukan di hati budaya berbahasa dengki dan berbagai macam yang lain. Maka untuk budaya tapi jauh maksud lahir yang pertama harus sebenarnya beliau maksud batin karena batin merupakan raja, hati merupakan raja, anggota jawab merupakan tentera. Apabila hati gagal maka tentera akan gagal. Yang kalau apabila hati tunduk maka tentera juga akan tunduk. Maka sama-sama cara untuk menerima beliau maksud lahir dengan cara beliau maksud batin. InsyaAllah maksud lahir juga akan dapat beliau. Itu perkara yang terbaik. Perkara yang kedua yaitu dengan cara doa. Karena bakalan wasikat doa Kabudah perkara yang terakhir yaitu dengan cara doa. Karena doa adalah senjata paling ampuh bagi orang yang beriman. Karena kepada Allah dengan berkat taufik dan hidayah pun dengan ibadah selalu Allah. Karena kepada Allah dulu beri taufik dan hidayah selalu kepada beliau. Yang mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari banyak hal yang kau lakukan dapatlah beliau kacau pada kesimpulan yaitu dengan yang merupakan manusia yang dianjurkan yang wajib dalam ta'ala untuk berubudiyah yang namun lekat manusia ini betul alasan karena buah. Maka untuk beliau melakukan buah yang pertama banyak angan-angan dari berimbang dengan jaga dan tak berhubungan maksud tak berhubungan dengan wajah yang bermanfaat dan yang terakhir yaitu dengan cara kamu doa karena doa
Maka karena terbatasnya waktu, hanya orang yang dapat Allah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ulul akhir dengan kata yang mulia, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.